إلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وقراباته وذريته والتابعين والعظيم والشهداء والصالحين خصوصا إلى سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى عم سيد الشيخ عبد العزيز الإسلامي إلى عم سيد الشيخ حامد بن محمد بن محمد الغازالي إلى عم سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم الصمد المرادي إلى عم سيد الشيخ محمد الرشاد بن عبد الله البنجري إلى عم سيد الشيخ محمد زيني بن عبد الوالي بأن الله الكريم يتغشه بالرحمة والمغفرة بسر النبي وآل النبي والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودار الداهرين بالدارين آمين. الحمد لله. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana dengan limpahan rahmah hidayah serta inayah hari-hayahnya kita masih diberi umur, kita masih diberi kesehatan dan masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita pada saat ini di tempat yang mulia ini kita bersama-sama melaksanakan sembahyang maghrib berjamaah, kemudian kita duduk bersama menunggu waktu isya, kita isi dengan mengkaji, menelaah, menuntut serta menambah daripada ilmu agama. Salawat dan salam kita aturkan ke hari baik junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, zuriat-zuriat beliau, pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat jamaah sekalian rahimakumullah. Sambungan yang telah lewat yaitu kesunahan diam yang lembut di beberapa tempat. Semalam ada 6 tempat sunat diam sebentar dengan kadar membaca subhanallah, yaitu yang keempat baina akhiril fatihah wa amin, antara akhir fatihah dan kalimat amin itu harus ada jeda sebentar, harus ada jeda yang lembut antara waladhdallin, jangan langsung amin bagana setempat dulu. Itu hukumnya sunnah. Bahkan dalam sebuah kitab dijelaskan sunat diisi antara waladhdallin diisi dengan doa Rabbighfirli amin. Itu hukumnya sunnah. Bahkan di keterangan lain lagi boleh ditambahi Rabbighfirli wa liwalidayya. Jadi waladhdallin Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Nah itu sudah hasil dari sebuah kesunahan diam sebentar atau berenai aja, jangan langsung waladhdallin amin. Nah itu pada dapat pahala sunnah. Jadi ada jeda sebentar antara kalimat waladhdallin dan amin. Kenapa diisi dengan doa antara waladhdallin dan amin, diisi dengan Rabbighfirli? Karena kalimat amin itu
amin itu apa? Istajib, kabulkan ya Allah, kabulkan ya Allah. Karena di dalam Fatihah itu ada mengandung sebuah doa. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Doa ada? Doa. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan nang engkau beri nikmat atas mereka, dan jalan nang kada sesat. Nah, lalu disauti dengan kalimat amin. Artinya ya Allah, kabulkan ini doa. Makanya jangan ditinggal amin itu, yang ditinggal. Karena sunat mengucap daripada kalimat amin. Karena dalam Fatihah ada juga kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terhadap engkau kami menyembah, terhadap engkau kami meminta. Dalam salah satu kitab dijelaskan letak rahasia di dalam Fatihah itu andaknya di dalam kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika kita membaca Fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, andak di dalam hati apa keinginan kita minta Allah Ta'ala. Cukup di dalam hati, setelah kita meminta sambung itu ayat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, minta ini. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, jadi sunat mahalat antara waladdallin dan kalimat amin. Kemudian yang kelima, sunat lagi berdiam baina amin wa surah, antara kalimat amin dan membaca surah. Waladdallin, bagian setumat amin. Nah, imbah amin itu tuh bagaimana setumat, jangan langsung baca surah. Hanya bismillahirrahmanirrahim, jangan langsung disambung amin. Bismillahirrahmanirrahim, nanti pada dapat pahala sunnah. Jadi harus ada jeda antara mengucap amin dengan membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim, hendak membaca surah. Wa yusannu lil imami tatwiluha bis salatil jahriyah, disunatkan bagi imam memanjangkan surah di dalam sembahyang banyaring supaya memungkinkan makmum daripada membaca Fatihah. Walaupun di sini ada dua macam. Yang pertama, disunatakan bagi imam memanjangkan diam setelah kalimat amin. Maksudnya nih, bagi imam sunat bila sudah waladdallin amin, bagaimana dulu yang baca surah dulu. Sunat awasi dulu. Lawasnya itu siapa hendak memulai baca surah? Liyatamakkanal ma'mumu min qira'atil Fatihah, supaya memungkinkan oleh makmum daripada membaca Fatihah. Dalam pemahaman kitab lain, kata
kadar seapa imam bagana sebelum membaca surah, kadarnya itu diperkirakan makmum itu habis membaca Fatihah. Ulun bawahnya waladhdallin amin. Bagana mungkin setempat. Bagana setempat itu sahabat. Sekadar makmum yang di belakang itu kawak membaca Fatihah. Hanya dikira-kira ini makmum ini separuh dibaca Fatihah atau lebih separuh dah. Hanya Bismillahirrahmanirrahim. Tapi terkadang sangkaan makmum ini lain bagana imam. Padahal imam ini bagana bujur sedang menghadapi makmum baca Fatihah. Jadi makmum ini murid mana siapa imam ini gana awas gana. Padahal memang cara naga itu. Tapi nu kita kada jarang diterapkan seperti demikian. Kita bisa setempat aja bagana waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Itu biasa kita. Padahal harusnya itu panjangnya diamnya dulu. Sekadar apa panjangnya? Sekadar makmum ini salat dulu separuh membaca Fatihah. Baru membaca Fatihah. Nah, dahulu di zaman Arwah Tuan Guru Musa, enam orang yang cuma 10 almarhum Tuan Guru Musa. Sidin bila sembahyang Jumat membaca surah itu Sidin ramai. Rancak dulu di masjid Suwaha Sidin. Kan biasanya kan surah Jumat itu hal ataka hadisul ghasyiyah waladhdallin amin. Ranai Sidin sebab ranai Sidin di sini satu memberi ruang bagi makmum untuk memungkinkan baca Fatihah dulu. Yang kedua, diamnya Sidin membaca surah dalam keadaan bagamat. Ini membaca Sidin. Kayaknya Sidin timbul banyaringnya membaca surah sudah separuh surah. Makanya al-ataka hadisul ghasyiyah wujuhun yawmaidin khashi'ah 'amilatun nasibah sampai ke kalimat afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Di situ hanya dinyaring di Sidin. Jadi timbul suara Sidin itu apa? Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir sampai habis. Artinya apa? Sidin dari sesurahan itu apa? Separuh begamat, separuh banyaring. Bolehlah orang kayak itu, boleh. Jadi separuh begamat dan mendengar makmum. Ini juga sudah separuh hanya banyaringnya. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Nah, di dalam hukum fikih boleh. Nah, di sini tadi boleh disunatkan bagi imam memanjangkan diam tadi di dalam sembahyang membanyaring supaya memungkinkan makmum daripada membaca Fatihah. Yang keenam, baina surati war ruku'i, antara surah dan ruku'. Nah, ini biasanya kan kita pakai dalam sembahyang tarawih. Arti antara surah dan ruku', ketika habis membaca surah jangan langsung ruku', bagana serumat qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bagana serumat dulu, hanya Allahu akbar. Jangan ini lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Ada bagananya, ada timbulnya. Nah, sembahyang tarawih bisa ditegulah. Kalau ada bagana satu umat langsung ruku'. Padahal harus ada jeda antara habis membaca surah
dengan ruku. Jeda akan satu mat hanya ruku. Nah itu hukumnya sunat. Nah habis sudah 6 macam. Nah mana di 6 macam tadi? Sunat diam yang lembut di 6 tempat tersebut. Kemudian yang keenam, bagian daripada sunat hayat adalah doaul iftitah, membaca doa iftitah. Yusannu bi khamsati syurut, disyaratkan sunat membaca doa iftitah itu dengan 5 syarat. Kesunahan membaca doa iftitah bila memenuhi 5 syarat. Bila kada memenuhi 5 syarat, kada disunatkan baca doa iftitah. 1. Ayyudrikal imama fil qiyam, fala yuzannu ija adrakahu fil ruku' awis sujud awil i'tidal awil tasyahud. Sunat membaca doa iftitah memperdapati akan imam dalam keadaan berdiri. Jadi sunat baca doa iftitah ketika imam masih dalam keadaan berdiri. Bila imam sudah ruku, bila imam sudah sujud, maka kada disunatkan lagi baca doa iftitah. Karena ngarep kita berjamaah, kalau kita datang imam dalam keadaan berduduk, kita boleh langsung berduduk, tapi kada dihitung rakaat. Nah ketika itu kada disunatkan baca doa iftitah. Tapi biasa kita menghadang halaluan. Ini menghadang imam tuntung ruku, menghadang imam tuntung sujud, menghadang tuntung imam duduk antara sujud, lalu naik hanya 4 takbir. Padahal nengarang 4 imam, baik di dalam ruku, baik dalam sujud, tapi kada dihitung pada rakaat. Bila sudah liwat pada ruku, kada dihitung rakaat lagi. Hendak memperdapati rakaat imam hanya di dalam keadaan imam masih dalam keadaan ruku. Bila sudah imam sujud, bila imam sudah duduk antara 2 sujud, kada kawal lagi memperdapati bagi orang yang dalam keadaan masjid. Artinya kada sunat lagi baginya baca doa iftitah. Datang imam haratan duduk antara 2 sujud, atau imam dalam keadaan duduk tasyahud awal. Datang kita langsung ya Allahu Akbar, duduk langsung tasyahud awal. Nah, itu ada dihitung rakaat, tapi awal mengikut imam. Nah, ketika itu kada disunatkan baca doa iftitah. Kalau baca doa iftitah dulu hanya duduk tasyahud awal untuk imam, kada disunatkan. Kenapa? Karena ini memperdapati imam bukan dalam keadaan berdiri, tapi memperdapati imam dalam keadaan berduduk. Yang kedua, syarat sunat doa iftitah alla yasra'a fi ta'awuz, bahwasanya kada masuk dia di dalam membaca a'udzu billah. Di penting biasanya kita mau kayaknya tagawi Allahu Akbar, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ingat dia baca doa iftitah nih, berulang biasa Allah berkabira walhamdulillah katsira, kada boleh lagi. Mungkin bila sudah ba'udzu billah, ada boleh lagi baca doa iftitah. Boleh lagi berbulik. Hanya syaratnya sunnah baca doa iftitah ketika dia belum masuk kepada membaca kalimat a'udzu billah. Kenapa? Karena bila sudah membaca kalimat a'udzu billah, masuknya kepada kalimat bismillah. Ada mau lagi berbulik ke doa iftitah, ada mau lagi. Yang ketiga, alla yakhafa fawata ba'dil Fatihah idza qara'ahu, bahwasanya syarat sunat membaca iftitah, dia tidak takut akan kerubutan sebagian Fatihah apabila membaca doa baca iftitah. Ketika orang baca iftitah, ini kada khawatir, ini kada ketinggalan daripada Fatihah. Sebagian Fatihah tidak akan tertinggal. Bahkan ini bila ingin baca iftitah, yakin habis membaca Fatihah dalam keadaan berdiri. Anda yakin habis baca Fatihah dalam keadaan masih mengikut imam.
Nah di sini ketika umpamanya imam ini membaca surah, datanglah bapak itu umpamanya datanglah si A, Allahu Akbar, imam baca surah sudah. Sekarang pilihan dua, baca dua iftitah atau baca Fatihah. Sunat membaca Fatihah apabila pacangan tak ada Fatihahnya kamu baca apa? Sunat membaca dua iftitah apabila inya kawa kayak membaca Fatihah. Kau membaca Fatihah. Artinya apa? Maksud kawa membaca Fatihah, imam pada saat ruku lagi inya kawa sama masih membaca Fatihah. Tetapi bila inya pacangan, bila inya membaca dua iftitah, takur membaca Fatihah, imam sawat ruku, maka kada sunat lagi membaca dua iftitah. Maksudnya ini aku tahu di imam ini laju, pacangan imam ini laju, pacangan berapa diusaha berdua iftitahan. Kenapa? Bila berdua iftitah, pacangan apa? Pacangan tertinggal. Artinya apa? Tinggal aja dua iftitah. Artinya kada hilang kesunahan dua iftitah. Kenapa? Karena bila inya menggawi dua iftitah, Fatihah akan tertinggal. Separuh Fatihah tertinggal. Pacangan. Nah maka kada sunnah baginya membaca doa iftitah. Nah kita kalau mengira kayak itu, kayak apa kita mengira? Kita tahu imamnya nangkai ini kenapa? Karena kita menemui dah imam ini mahir dah. Oh bila imam ini panjang surahnya, baca aku sawat hanya baca iftitah dan sawat mau baca Fatihah. Tapi bila imam ini aku empat mamanya pada sawat mau baca iftitah, paling baca Fatihah aja. Nah ada sunnah baca iftitah. Kenapa? Karena dikhawatirkan bila inya membaca iftitah, Fatihah kada akan habis, imam sudah ruku. Artinya apa? Pacang tak tinggal pada imam. Gara-garanya apa? Gara-gara baca iftitah aja. Seandainya tuh inya kadang baca iftitahnya habis saya Fatihah dan tak pengen bayar imamnya, kalau perdebat imam. Jadi tergantung kita melihati situasi dan kondisi si imam ini. Bila imamnya mahir hendak baca surah, jangan hendak baca iftitah ketika datang kita masuk. Tapi bila kita umpamanya tahu imam ini panjang baca surah, kita sunat baca iftitah asal yakin kita akan dapat membaca Fatihah separuh masih. Dalam artian separuh kenapa? Kawa habis, kawa kada tertinggal daripada imam. Nah ini penting. Hanya bisa membedakan aja. Mungkin bila empat imam mulai takbiratul ihram, salatnya baca Fatihah, salatnya baca iftitah. Tapi bila sudah kaliwat sedikit aja dah. Apalagi imam baca surah sudah, jangan harap lagi kamu baca iftitah. Fatihah aja kan bisa takut masih. Hanya apa? Orang masbuk ada usah membaca iftitah. Orang masbuk kalau dia khawatirkan kada habis Fatihah. Nyatanya apa? Orang masbuk kebanyakan kada salat juga habis Fatihah. Jadi kenapa? Jangan membaca doa iftitah bagi orang masbuk. Kenapa? Dia khawatirkan dari kada habis membaca doa membaca Fatihah. Tapi boleh aja bagi si masbuk kada habis membaca Fatihah. Boleh. Kenapa? Ditanggung oleh imam, tapi ada sempurna. Bagusnya apa? Bagusnya habis membaca Fatihah. Jadi kita bisa aja melihati situasi dan kondisi si imam. Bila imam mahir Anda kan bisa membaca iftitah, Anda jangan tertinggal. Satu, tiga Yang keempat, alla takuna salata janazatin di annaha mabniyatun ala takhfif. Nah bahwasanya kesunahan membaca iftitah itu bahwasanya tidak ada lahinya itu di dalam sembahyang jenazah. Artinya apa? Amun inya sembahyang jenazah, sembahyang kifayah kada ada istilah membaca iftitah. Artinya kalau kita pahami selain daripada sembahyang kifayah, sunat membaca doa iftitah sekalipun di dalam sembahyang tasbih, jangan ditinggal doa iftitah. Sekalipun di dalam sunat qabliyah ba'diyah, sekalipun di dalam sunat duha, sunat tahajud,
jangan ditinggal doa iftitah yang ditinggal. Nang boleh kadang baca iftitah hanya satu, yaitu ketika sembahyang kifayah atau sembahyang jenazah. Yang kelima, alla yakhafa khurujal waqti li'annahu yajibu alaihi najib al-istighalu bil wajibi faqat. Nah, ini orang mahir sembahyang di akhir waktu. Kada disunatakan baginya membaca iftitah kalau inya ini sunat membaca iftitah kalau kada takutan keluar waktu. Bila pacaman takutan keluar waktu sembahyang, maka wajib baginya meninggal iftitah. Contoh, orang sembahyang asar jam 6, sembahyang asar jam 6, harap mana maghrib sudah, gimana waktu paling 5 menit lagi maghrib, sembahyangnya Allahu Akbar. Bila inya membaca doa iftitah sarakaat sembahyang asar tak maghrib, jangan umpamanya tuh tak maghrib, tak keluar waktu hanya 3 rakaat di waktu asar, sarakaat jadi waktu maghrib pada sembahyang asar. Nah jadi napa pada usah membaca iftitah supaya napa full sembahyang asarnya di dalam waktu asar. Kenapa? Karena dikhawatirkan kalau inya membaca doa iftitah takut sarakaat ini panjang keluar waktu. Karena dikhawatirkan keluar waktu, bukan keluar waktunya sebentar rakaat, ada sarakaat keluar waktu. Nah maka kada disunatakan baginya membaca doa iftitah apabila dalam keadaan tersebut. Ini orang yang mahir berat sembahyang, mahir di ujung loh, mahir di ujung sembahyang, ada sampai iftitah. Kalau pajangan membuat sembahyang itu tak keluar waktu, habis. Nah 5 itu syaratnya tuh. Nah bilanya memenuhi syarat, maka berlakulah sunat membaca doa iftitah. Sekarang doa iftitah itu namanya apa? Di sini dipadahkan doa iftitah itu ada 3 macam. Ada 3 macam. Nah, dalam artian 3 macam di sini ada 3 riwayat. Yang pertama bacaannya doa iftitah itu wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah itu dia kita. Jadi mau mulainya wajjahtu wajhiya lilladzi, mulai situ sampai wa ana minal muslimin. Ini satu dari kita, satu riwayat. Riwayat yang kedua, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqi as-sawbul abyadu min ad-danas. Allahumma ghsilni min al-khataayaya bil ma'i was-salji wal barad. 2 riwayat. Yang ketiga doa iftitah juga, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Lihat situ aja, itu doa iftitah. Nah 3 macam mulai 3 macam. Biar pilih aja dari antara 3 ini nih, hasil membaca sunat membaca doa iftitah. Biar anak yang pertama hasil, biar anak yang kedua hasil sunat doa iftitah, biar anak yang ketiga hasil doa iftitah. Apalagi digabung ketiga-tiganya lebih afdal lagi. Nah yang biasa kita baca gabungan antara 2 riwayat. Nang wajah itu awan Allahu akbar kabira,
Nah, lalu dimulai Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu atau inni wajjahtu boleh bertambah ini. Karena riwayatnya ada juga bertambah ini boleh, langsung wajjahtu boleh juga. Nah, bila ia membaca wajjahtu wajhiya lillahi sampai wa ana minal muslimin berarti menghimpunkan dua riwayat ini Allah. Seandainya kita ambil satu aja Bang, karena suatu keadaan sembahyang tarawih, baca dua iftitah, jangan ditinggal dua iftitahnya sembahyang tarawih. Ini terkadang ada sebuah berdua iftitah tarawih, makin imamnya ada berdua iftitahan, padahal ambil dua iftitah nang handap supaya jangan tertinggal sebuah kesunahan, supaya hasil pahala dua iftitah walaupun hanya nang handap. Allah berkabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Hanya bismillahirrahmanirrahim. Ayo anak ancap lagi. Ini mana ditinggal dua iftitahnya. Sahabat langsung sholatnya ketinggalan berdaan sembahyang tarawih. Tapi jangan ditinggal dua iftitah. Walaupun bila kadakala membawa nang panjang menggabung antara dua riwayat, cukup hanya satu riwayat. Cari nah handap asal napa menggawi daripada membaca dua iftitah cukup Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Cukup sudah di situ lihat hasil pahala dua iftitah. Aku ini nahan-nahandapnya aja, ayo nahan-nahandap asal baca sembahyang sunat tapi jangan ditinggal ini. Kenapa gitu? Karena gawian yang sunat-sunat itulah yang membuat lebih daripada sembahyang lain. Nah disitulah membedakan antara si A dan si B nilai daripada sembahyang. Si A siapa kadarnya menggawi sunnahnya, dengan kadar itulah ketinggian daripada pahalanya. Semakin kita banyak menggawi sunnah di dalam sembahyang, berarti semakin banyak nilai daripada sembahyang kita. Jadi ukurannya apa? Ukurannya semakin banyak sunnah yang kita gawi, berarti semakin banyak nilai di dalam ibadah tersebut. Sama lah orang sembahyang saya hitung berdua iftitah, saya hitung berdua iftitah, sama lah nilainya tentu ada sama. Nyata itu lebih yang didapatkan oleh orang yang membaca doa iftitah. Jadi ambil handap aja yang mana Allah berkabira. Bila kawan panjang baca, artinya ada waktu berarti baca panjang. Bila kadada pokoknya ringkas waktunya baca handap, asal jangan ditinggal. Ini alhamdulillah ulun sembahyang tarawih ada pernah meninggal, walaupun jadi imam tuh ada pernah meninggal doa iftitah. Allah berkabira walhamdulillahi subhanallahi bukratan wa asila. Udah hanya bismillahirrahmanirrahim. Sama saja deh. Sama saja. Yang ketujuh, sunat hayat bagi at-ta'awudzu ba'udzu billah. Wa afdaluhu paling afdalnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yusannu fi kulli rak'atin dan disunatkan ba'udzu billah pada setiap rakaat sembahyang. Wa yuta'aqqadu fi rak'atil ula dan ditekatkan pada rakaat yang pertama. Wa yusannu isra'u bihi dan disunatkan bagaimana membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi setiap rakaat, umpamanya zuhur 4 rakaat, isya 4 rakaat, berarti dari 4 rakaat 4 kali membaca Fatihah. Dari 4 kali baca Fatihah, sunat keempat-empatnya itu ba'udzubillahi minasyaitonir rajim. Seandainya kada kawal keempatnya ba'udzubillah, sangat ditekankan di rakaat yang pertama jangan kada ba'udzubillah. Jangan langsung bismillah, a'udzubillah dulu. Tapi ingat, kesunahan a'udzubillah sebelum membaca bismillah. Bila orang sudah masuk kepada kalimat bismillah, ada boleh lagi ba'udzubillah. Sama nang iftitah tadi, bila orang ba'udzubillah sudah ada boleh lagi berbulik dan membaca iftitah. Demikian juga bila orang sudah berbismillahirrahmanirrahim,
kemudian ingat kada membaca a'udzubillah, berbulik ini ba'udzubillah, kada boleh lagi. Boleh lagi. Jadi keempat rakaatnya, rakaat pertama membaca Fatihah sunat ba'udzubillah, rakaat kedua sunat ba'udzubillah, rakaat ketiga sunat ba'udzubillah, rakaat keempat sunat ba'udzubillah. Dari 4 rakaat yang sangat ditekankan itu adalah rakaat pertama. Jadi rakaat pertama jangan kada ba'udzubillah. Bila rakaat kedua, ketiga, keempat silahkan jangan kada ba'udzubillah juga tuh, silahkan. Tapi rakaat pertama jangan ditinggal ba'udzubillah. Kenapa? Wa yuta'aqqadu fi rakaatil ula, sangat ditekankan. Sangat ditekankan. Dan membaca a'udzubillahnya sunat dalam keadaan bagaimana. Di sini disebutkan sidin kesunahan ba'udzubillah itu dengan 4 syarat. Sama syarat ini persis sama dengan doa iftitah. Yang pertama ayyudrikal imam bil qiyam, ini memperdapati imam dalam keadaan berdiri. Bilanya imam dalam keadaan duduk, imam dalam keadaan ruku, ada usaha ba'udzubillah. Yang kedua Allah yasra fil Fatihah, inya kada masuk di dalam Fatihah, artinya kada berbismillah belum. Bila sudah berbismillah, kada disunahkan lagi ba'udzubillah. Yang keempat Allah yakhafa khurujal waqti, bahwasanya inya tidak khawatir akan keluar waktu. Bila inya khawatir keluar waktu, kada disunahkan lagi ba'udzubillah. Sama kalau tadi syaratnya doa iftitah. Yang kedelapan, ayyaqifa ala ru'usil ay asna al-qiraati lil ittiba, bahwasanya berwakaf atas setiap kepala ayat, ay asna al-qiraat, di tengah-tengah bacaan lil ittiba, karena mengikuti. Nah sunat bacaan setiap kepala daripada ayat daripada apa? Daripada yang dibacanya di dalam sembahyang sunat. Al-Fatihah itu sunat. Bismillahirrahmanirrahim. Waqaf. Alhamdulillahi rabbil alamin. Benar. Ar-Rahmanirrahim. Nah sunat setiap kepala ayat. Yang ke-9 at-ta'minu, sunat ba'amin di dalam sembahyang. Bagi siapa sunat ba'amin? Bagi imam dan makmum dan sembahyang sendirian. Wa yusannu lil ma'mumi muwafaqatul imam fil jahriyah. Disunatakan bagi makmum menyamai, mencucuki, mengimbangi imam di dalam membaca amin sembahyang menyaring. Maghrib, isya, subuh, aminnya berimbai amin imam. Jangan saya ikut berdahulu, saya ikut menyaring saya ikut tandid, saya ikut berdahulu. Jangan. Jadi amun kawa imam awan makmum aminnya itu berimbai. Supaya apa? Supaya ketika apabila berimbai antara aminnya imam dan aminnya makmum, maka dia akan dapat doanya malaikat. Bila saikum berdahulu, saikumnya berdudi, kata berimbai, ada dapat doanya malaikat. Malaikat akan mendoakan bagi makmum dan imam, aminnya itu sesuai keduanya. Arti sesuai itu apa? Pas berimbai keduanya. Nah makanya kaitannya apa? Sunat. Kalau tadi begana satu mat waladhdallin, begana satu matnya ada kena langsung amin disebut langsung. Padahal sunat begana. Nah dalam begananya itu kena berimbai aminnya amin. Nah itu hukumnya sunat.
Dan apabila meimbai antara aminnya imam dan aminnya makmum, maka akan dapat aminnya, doanya malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis kemudian qira'atu syai'in minal Qur'an ba'da Al-Fatihah, sunat membaca sedikit sesuatu daripada ayat Al-Quran setelah membaca Fatihah ila akhir. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri ulun dan bagi diri sampai yang berada, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa keluarga kita, dan mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman walhamdulillahi 'ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min ahli an-nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Ibu adalah di luar masalah ya. Maksudnya imamnya apa itu ceramahnya apa namanya itu Ustaz? oh khatib ya itu. habis Itu kan auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahnya enggak bisa langsung itu apa maksudnya? dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, "Idza qara'ta al-Qur'an fasta'iz billah." Apabila engkau membaca Al-Quran, hendaklah bera'udzubillah. Nah, jadinya bera'udzubillah mana? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, lalu di ayat lain pula, di hadis lain, kullu amrin jibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim wa huwa aqsa. Setiap perkara yang baik tidak dimulai dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, maka perkara tersebut kurang berkah. Ada yang mengatakan ada berkah. Nah, sekarang pertanyaan Bapak, kenapa orang membaca ayat Al-Quran hanya a'udzubillah? Satu, hadisnya menyuruh hanya fasta'iz billah, berlindung dengan Allah dengan kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Satu, kenapa orang seperti demikian? Karena ayat yang diambil terkadang hanya ayat potongan daripada sebuah surat. Jika seandainya di awal surat berbismillah. Kenapa? Sebagaimana di dalam Al-Quran, di awal-awal setiap surat mesti berbismillah, kecuali surah Al-Bara'ah. Karena ini surah bismillah. Surah Al-Bara'ah itu a'udzubillahnya. Orang baca lafaz ja'akum ada bismillah, langsung a'udzubillah. Memang dasar kaidahnya sudah. Jadi karena orang khatib ini, walaupun di sini ada dua, ada nambah bismillah, ada a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Banyak wal 'asri innal insana lafi khusr. Nah, ada juga mau bismillah bah. Ada juga sebagian a'udzubillah aja. Tapi bujurlah keduanya sama pada bujur keduanya. Sama pada bujur. Seikung sama ba'udzubillah dan bismillah lebih sempurna mungkin dia membaca mulai dari awal surah bujur. Yang satu ba'udzubillah karena mengambil daripada tengah daripada bacaan surah, hanya satu ayat saja. Hanya satu ayat saja. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Seayat itu aja orang dibacanya ba'udzubillah itu. Jadi ada jadi masalah orang hendak ba'udzubillah tanpa bismillah. Karena sesuai hadis Nabi, baik ya qara'al Quran wasta'iz billah. Orang hendak berbismillah lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Ada lagi yang lain. Banyak di warung atau di pasar tuh karena mainan boneka yang pakai boneka tuh. Itu ada yang haram itu di apa haram tuh. Sekarang permainannya itu apakah ada unsur untung ruginya? Bila ada unsur untung ruginya seperti ini. Tuh gugurakan mana mengapit ini? Jarang banget takapitnya itu. Artinya apa? Bila kalian takapit siapa yang untung? Ampunnya untung. Bila tak takapit siapa yang rugi? Ampun menang tadi rugi. Nah untung siapa yang membuat koin tadi? Berarti ada unsur untung ruginya. Ada dia memberi keuntungan dari dua pihak. Lain kayak jual beli, ini minuman pokoknya. Ulun nukar, ngunjuk duit, mau minum. Nang jual dapat duit, ulun dapat minum. Sama pada untung ada, sama pada untung. Ngarnya jual beli. Mau kayak itu jual beli lah. Kalau jual beli kan persis persis tadi deh, ada untung, ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Sehingga apa? Ada yang mengatakan ada sama ngarnya judi. Ada sebagian yang kayak gitu. Mau sekedar permainan aja, kalau dia ngomong rugi sekedar permainan aja, ada yang masalah. Tapi bila sudah berkaitan dengan duit, berarti ada untung ruginya. Berarti ada unsurnya yang lebih baik. Ada unsur keuntungan dan ada kerugian. Bahaya iya kalau dapat tambahkan ada buat capit wara ada. Namanya ada unsur apa? Ada mungkin bilang ada unsur untung dan rugi kayak orang permainan tuh. Hanya kayak judi itu. Ya judi kan ada yang dirugikan, ada yang diuntungkan. Ini sama dengan kurang lebihnya dengan judi. Ada lagi yang lain? Sekedar diulah mainan wara itu kan ada duit-duitan lagi kesana. Ada lagi ibu. Kata ibu tanya. Gitu pasar.